Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sang revolusioner bagi kita semuanya yang mengajarkan kita tentang agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian yang menempuh mata kuliah perancangan kontrak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan struktur umum dalam hukum kontrak dan dan beserta anatominya, yang mana nanti kita akan membahas tentang apa sih penyusunan kontrak tersebut, prinsip-prinsip dalam penyusunan kontrak, pra penyusunan kontrak, tahap penyusunan, struktur dan anatomi kontrak. Yang terakhir adalah pasca penyusunan kontrak tersebut. Sesuai dengan apa yang telah saya share di LMS tentang penyusunan struktur dan anatomi kontrak yang ada di LMS sebagai mata kuliah ataupun materi dasar yang untuk saya sampaikan. Kita tahu bersama teman-teman, kontrak yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang sesuai dengan yang dijelaskan di dalam 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, kontrak yang dibuat oleh para pihak sama dengan undang-undang atau menjadi aturan ataupun pengikat bagi kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu, untuk membuat kontrak diperlukan ketelitian, kecermatan dari para pihak, baik dari pihak kreditur ataupun pihak debitur, para investor maupun dari pihak negara yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat sebuah kontrak, yang pertama adalah kewenangan hukum para pihak. Kewenangan hukum para pihak ini merupakan salah satu dalam kategori sebagai kecakapan juga, kecakapan yang dijelaskan di dalam 1320 KUH Perdata. Nah, kewenangan itu timbul karena adanya sebuah yang namanya pelaksanaan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu nanti akan menimbulkan hak dan kewajiban atau kewenangan. Nah, kewenangan inilah yang nantinya membedakan antara pihak pertama dengan pihak kedua, yang mana nantinya akan lebih menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari para pihak sebagai undang-undang bagi mereka berdua atau undang-undang dari para pihak di dalam melaksanakan kontrak tersebut. Yang kedua adalah perpajakan. Setiap perbuatan hukum ataupun setiap peralihan hak ataupun pelaksanaan kontrak itu pasti akan tidak luput dari perpajakan, tidak akan luput dari ketentuan pajak. Maka dari itu hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam melaksanakan kontrak yaitu juga harus adanya perpajakan. Yang ketiga adalah adanya alas hak yang sah. Artinya di dalam melaksanakan sebuah kontrak harus adanya hak yang sah, alas hak yang sah. Artinya dia benar-benar orang yang memiliki, yang menguasai, yang memiliki hak miliknya. Kalau memang dia jual beli, dia adalah pemilik barangnya, bukan orang ketiga ataupun yang kita sebut sebagai makelarnya, bukan. Tapi orang yang bertindak hukum ataupun orang yang melaksanakan kontrak itu harus orang yang benar-benar yang memiliki alas hak yang sah secara hukum. Yang keempat adalah masalah keagrariaan. Artinya kalau kita berhubungan dengan pertanahan, maka nanti juga harus memahami konteks tentang agraria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah pilihan hukum. Pilihan hukum ini sebagai landasan pelaksanaan dari
kontrak tersebut. Yang kelima adalah yang keenam adalah penyelesaian sengketa. Jadi alternatif sengketa yang harus kita laksanakan, apakah nantinya sesuai dengan digitasi dan non-digitasi. Apakah kita menggunakan pengadilan atau di luar pengadilan. Nah, ini harus perlu menjadi kesepakatan bersama nantinya di dalam sebuah kontrak. Yang ketujuh yaitu pengakhiran kontrak. Jadi jangka waktu kontrak hingga kapan dan bagaimana tata cara pada akhirnya kontrak tersebut harus dijelaskan, rujuk dan jelas di dalam isi kontrak tersebut. Yang terakhir adalah bentuk perjanjian standar, ya. Yang mana bentuk perjanjian standar ini adalah standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut yang disampaikan oleh Peter Mahmud dan Ari Huta Galung, ya, bahwa memang di dalam standar standar dari perjanjian itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kemampuan para pihak. Kemampuan para pihak yaitu kecakapan dan kemampuan para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak tersebut sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Yang pertama ya tidak boleh di bawah umur ataupun masih belum cakap hukum, ya, atau sudah sudah dewasa begitu. Ya, selanjutnya yaitu tidak boleh di dalam bawah pengampuan ataupun istri sesuai dengan 1330 KUH Perdata yang tidak memiliki kewenangan ataupun kecakapan hukum sebelum ada persetujuan dari suami. Nah, ini hal-hal kemampuan para pihak ini harus dipahami betul oleh teman-teman gitu. Jadi merupakan hal yang memang harus dipenuhi di dalam melaksanakan kontrak itu mengenai kewenangan hukum para pihak tersebut. Nah, itu 8 hal ini merupakan merupakan yang perlu dan penting dan sangat-sangat penting sekali dilaksanakan dan diperhatikan. Karena kalau kita tidak memperhatikan dari 8 hal ini, maka nantinya yang terjadi adalah sebuah ketidakteraturan di dalam proses pembentukan kontrak. Nah, mengenai bentuk standar kontrak, ada beberapa hal yang perlu teman-teman harus pahami. Standar kontrak ini merupakan perjanjian yang telah ditentukan, yang telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pada pihak ekonomi terkuat, ya, terhadap ekonomi lemah. Ini menurut Hondius, ya, yang mengumpulkan bahwa syarat-syarat bakunya adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat beberapa perjanjian yang masih dibuat, yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, ya, tanpa membicarakan isinya lebih dahulu. Nah, inti dari perjanjian baku ini menurut Hondius adalah isi perjanjian itu tanpa dibicarakan oleh para pihak lain, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isi dari perjanjian. Artinya memang salah satu pihak itu memiliki kekuatan ekonomi yang kuat yang bisa mengalahkan dari ekonomi yang lemah. Saya ibaratkan seperti ini. Ibaratkan seperti halnya Pak penjual sama pembeli. Kebanyakan pembuatan kontrak itu akan dibentuk oleh penjual. Kenapa seperti itu? Karena nantinya dalam posisi ekonomi yang kuat itu kan yang paling berkepentingan adalah penjual. Penjual yang memiliki kewenangan, dia memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli. Sehingga pembeli itu menurut saja keinginannya seperti apa, mau disebut. Ibarat kata seperti itu, teman-teman. Namun dalam proses ekonomi yang lainnya bukan hanya seperti itu saja. Dalam masalah kontrak dalam segi bisnis, ya, sangat luas sekali, ya. Karena nantinya kan di mana ada tawaran di situ ada penerimaan. Antara penawaran dan penerimaan kan saling tarik menarik gitu. Di mana yang dia butuh pasti dia akan menjadi hal yang lemah. Orang yang menawarkan pasti menjadi orang yang lebih kuat begitu. Nah,
Selanjutnya yaitu mengenai standar kontrak adalah ada jenis-jenis standar kontrak. Secara kuantitatif, jumlah standar kontrak yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak. Karena masing-masing perusahaan atau lembaga baik yang bergerak di bidang perbankan atau non-perbankan maupun hal yang lainnya menyiapkan standar baku dalam mengelola usahanya. Nah, seperti perjanjian kerja kolektif ya, perbankan yang menurut syarat-syarat umum perbankan atau pembangunan syarat-syarat seragam administratif dan pelaksanaan pekerjaan yang lainnya. Itu merupakan eh, salah satu jenis di dalam perbankan ya. Jenis standar kontrak karena memang standar baku yang dimiliki oleh setiap masing-masing perusahaan itu berbeda-beda, baik itu perbankan non perbankan ataupun maksud saya lembaga atau perusahaan perbankan atau itu pun setiap badan hukum yang bergerak di dalam ekonomi gitu, atau bisnis itu memiliki standar baku sendiri-sendiri bahkan yang mana memang itu sangat diperlukan bagi mereka sebagai tata cara dan kelola pelaksanaan kontrak tersebut. Khodis tidak mengklarifikasi jenis-jenis standar kontrak tersebut, baik berdasarkan usaha apapun usaha lainnya. Namun Maryam Darius Badruzzaman ya, membagi jenis perjanjian baku menjadi 4. Yang pertama perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Jadi perjanjian sepihak itu adalah perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya, sehingga dia bisa mengatur dari setiap rancangan-rancangan yang dia bentuk sendiri sebagai ekonomi yang terkuat atau posisi yang terkuat. Nantinya akan menawarkan kepada pihak lawannya atau pihak yang lainnya. Yang kedua adalah perjanjian baku timbal balik, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak. Jadi imbang, ditentukan oleh kedua belah pihak saling menguntungkan sesuai dengan kebebasan berkontrak ya 1338. Yang ketiga ada perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah seperti halnya di bidang agraria, jual beli tanah, semuanya itu klausul kontraknya, nomenklaturnya bahkan ya, dan komparasinya semuanya itu ditentukan oleh pemerintah. Semuanya ditentukan oleh undang-undang. Yang keempat adalah perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris dan atau advokat, yaitu perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat. Untuk mengenai jenis-jenisnya ataupun contoh-contohnya, teman-teman bisa membuka di materi yang saya share di LMS, ataupun nanti bisa dilihat sendiri. Situ sudah ada beberapa jenis, salah satu contohnya perjanjian kredit ya, pendidikan rumah dan lain-lain. Oke, kita lanjut kepada selanjutnya. Oke. Ini sangat banyak sekali contohnya, karena memang di dalam penyusunan itu harus detail sesuai dengan yang harus dipahami oleh teman-teman. Oke, itu salah satu contoh saja ya teman-teman. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kekuatan mengikat
perjanjian baku standar. Nah, tadi sudah jenis-jenisnya. Sekarang adalah kekuatan mengikatnya. Perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur. Ternyata ada beberapa pasal yang harus diperhatikan, ya. Diperhatikan mengenai kekuatan mengikatnya. Takutnya nanti ada beberapa pasal yang merugikan nasabah ataupun merugikan debitur. Yang mana ini sangat penting sekali untuk dipahami dan dimengerti oleh teman-teman. Karena nantinya kalau ternyata itu salah satu yang merugikan, maka nanti bisa digugat, ya kan? Bisa digugat ataupun dibatalkan nantinya mengenai perjanjian yang telah berjalan, begitu. Untuk itu, setiap unsur-unsur yang dinilai setiap komparasi yang disampaikan di dalam isi kontrak itu harus bisa dipahami betul apa maksudnya, harus dijelaskan betul bagaimana mengenai seluruh apa yang menjadi maksud di dalam kontrak setiap pasal agar nanti ini tidak tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya. Karena memang kita ketahui bahwa mengenai kekuatan mengikat di dalam sesuatu itu sangat kuat sekali. Bahkan saya ibaratkan bahwa ketika seseorang sudah menaikkan tanda tangan atau sudah menyatakan sepakat sesuai dengan 1230 bahwa nanti itu akan menjadi undang-undang bagi mereka. Undang-undang bagi mereka itu bukan hanya sekedar peraturan yang tidak bisa dilaksanakan, namun setiap pelaksanaan kontrak tersebut, menjalankan kontrak tersebut akan timbul yang namanya hak dan kewajiban, akan timbul yang namanya akibat hukum. Akibat hukum inilah yang mengikat kedua belah pihak. Akibat hukum inilah yang nantinya menjadikan kekuatan pengikat bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan kontrak. Jadi maka dari itu setiap pasal-pasal yang ada di dalam komparasi kontrak harus benar-benar dipahami dan harus benar-benar bisa dilaksanakan dengan mudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya kita akan berbicara tentang prinsip dalam penyusunan kontrak. Dalam menyiapkan kontrak ada dua prinsip yang harus diperhatikan teman-teman. Prinsip yang pertama adalah beginstellen der kontrak terkait atau parti autonomi. Dan yang kedua adalah fakta sansavanda. Nah, begin der kontrak vrijheid ini atau parti autonomi ini yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Nah, untuk menghindari ketidakjelasan maksud dari para pihak, maka langkah pertama harus dilakukan adalah eksekutif. Ya, perusahaan harus menjelaskan sejelas-jelasnya. Karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, kekuatan mengikat tadi, bahwa harus dijelaskan sejelas-jelasnya mengenai isi komparasi dari setiap kontrak tersebut. Sedangkan kewajiban pertama ahli hukum adalah mengomunikasikan kepada kliennya mengenai apakah yang telah dirumuskan tersebut sudah sesuai dengan keinginan kliennya. Kalau memang itu dimintakan ataupun diperbantukan kepada ahli hukum ya seperti advokat membuatnya ataupun notaris seperti itu. Apakah sudah sesuai dengan keinginan para pihak dalam melaksanakannya. Nah, yang kedua adalah fakta sansavanda. Fakta sansavanda ini adalah kepastian hukum. Jangan-jangan nantinya ya kontraknya sudah dibuat, ternyata landasan hukumnya itu bukan berdasarkan dari hukum yang berlaku di dalam suatu negara tersebut. Ternyata menggunakan ketentuan hukum yang berlaku di luar wilayah ataupun wilayah Indonesia. Seperti halnya teman-teman kita tahu bersama bahwa
ada beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang masuk di Indonesia itu yang memang tidak berlandasan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Namun ketika pada prinsip pelaksana kontrak itu sudah sesuai dengan ketentuan kontrak, gitu. Seperti halnya ketentuan-ketentuan kontrak yang ada di undang-undang. Seperti yang saya sebutkan di beberapa materi yang sebelumnya, yaitu mengenai terkait tentang MOU atau Memorandum of Understanding. Yang mana Memorandum of Understanding itu landasan hukumnya tidak ada di Indonesia. Tidak ada di Indonesia. Maka secara fakta sansevenda itu tidak bisa mengikat. Tidak bisa mengikat kepada para pihak. Hanya sebatas catatan-catatan pertama ataupun catatan-catatan awal mengenai kesepakatan para pihak tersebut dalam melaksanakan kontrak. Untuk itu harus diperhatikan dalam prinsip melaksanakan kontrak itu yang mengenai fakta sansevenda pastinya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pra penyusunan kontrak. Tadi sudah kita berbicara prinsipnya, kita masuk pada tahap pra penyusunan kontrak. Sebelum kontrak itu disusun, ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh para pihak. Nah, keempat ini menjadi identifikasi para pihak sebagai penelitian awal dan aspek terkait tentang pembuatan MOU dan negosiasi. Keempat yang ataupun negosiasi. Keempat ini yang pertama adalah identifikasi para pihak. Nah, identifikasi para pihak ini dalam kontrak harus teridentifikasi secara jelas mengenai kecakapannya, ya, mengenai menurut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, tentang kewenangannya, ya kan, tentang awal haknya, ya, dan apa saja yang menjadi dasar kewenangan tersebut. Di samping itu juga perlu diperhatikan syarat yang harus dipenuhi, terutama dalam kaitan dengan tindakan sebagai wakil dari badan hukum, kalau dia sebagai utusan atau sebagai dia diberikan mandat, oleh lembaganya. Dalam praktik biasanya ditentukan secara rinci dalam anggaran dasar. Perlu diperhatikan sebagaimana tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang berwenang atau dilakukan melebihi kewenangan yang bersangkutan. Yang kedua adalah penelitian awal terkait aspek yang terkait. Pada dasarnya pihak-pihak yang berharap bahwa kontrak yang ditandatangani dapat menampung semua keinginan, karena memang pada prinsipnya di dalam melaksanakan kontrak itu semua keinginan para pihak, semua keinginan kedua belah pihak ini harus tercantum, harus termaktubkan di dalam sebuah kontrak, sehingga apa yang menjadi hakikat kontrak benar-benar terperinci secara jelas. Penyusunan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang di dalam kontrak yang bersangkutan, konsekuensi yuridisnya seperti apa, serta alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan pada akhir penyusunan kontrak, yang menyimpulkan juga kewajiban masing-masing para pihak dan memperhatikan hal yang terkait dengan isi kontrak seperti unsur pembayaran ganti rugi dan pajak dan lain-lain. Yang ketiga adalah pembuatan Memorandum of Understanding. Meskipun Memorandum of Understanding bukanlah berlandaskan dari ketentuan hukum sipil, namun ini banyak dilaksanakan di dalam pelaksanaan kontrak sebagai langkah awal pelaksanaan nota kesepahaman lah antara para pihak itu. Jadi ada beberapa poin-poin yang telah disepakati mengenai kesepakatan. Nah, pada hakikatnya teman-teman, MOU merupakan suatu perjanjian pendahuluan dalam artian akan diikuti dalam perjanjian lainnya. Artinya perjanjian pendahuluan itu langkah perjanjian pertama sebelum diikuti dengan perjanjian atau kontrak yang sesuai dengan ketentuan ketentuan di dalam undang-undang. Alasannya dapat dikemukakan sebagai berikut teman-teman. Yang pertama adalah prospek belum jelas untuk menghindari kesulitan pembatalan dibuatnya MOU yang relatif lebih mudah dibatalkan karena tidak ada
akibat hukum. Yang kedua, dalam penandatanganan kontrak memerlukan waktu yang lama sehingga dibuat MOU yang akan berlaku sementara waktu. Yang ketiga, adanya keraguan para pihak dan memerlukan waktu untuk berpikir jika menandatangani kontrak, maka untuk sementara itu dibuat MOU. Teman-teman sudah paham kan perbedaan antara MOU dan kontrak. Nah, MOU itu sendiri bukan adalah bagian dalam proses dalam kontrak, tapi bukan bagian dari kontrak tersebut. Ciri-ciri MOU itu ada beberapa hal. Yang pertama, isinya singkat berupa hal-hal pokok. Karena dalam MOU sesuai dengan saya jelaskan kemarin bahwa isinya hanya hal-hal yang pokok saja dalam pelaksanaannya. Yang kedua merupakan pendahuluan yang diikuti secara suatu kontrak terperinci. Pendahuluan sebelum adanya kontrak. Dan jangka waktunya terbatas, itu ciri-cirinya. Yang keempat adalah biasanya tidak dibuat secara formal, serta tidak ada kewajiban untuk memaksa untuk adanya kontrak terperinci. Meskipun MOU diakui banyak manfaatnya, tetapi banyak pihak meragukan berlakunya secara yuridis karena memang tidak berlaku yuridis di dalam ketentuan hukum di Indonesia. Yang keempat adalah teman-teman berkaitan tentang dalam pra penyusunan kontrak, yaitu adalah adanya negosiasi. Apa sih negosiasi? Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan. Sebagai akibatnya, perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal yang dilatar belakangi oleh kesamaan dan ketidaksamaan kepentingan antara mereka. Artinya negosiasi ini merupakan sebuah langkah ataupun ketentuan, bukan ketentuan cuma sebagai tindakan kedua belah pihak di dalam menyamakan persepsi atas kehendak yang diinginkan di dalam sebuah kontrak. Karena negosiasi ini dilaksanakan dengan pelaksanaan komunikasi yang baik. Karena langkah awalnya kalau tidak ada negosiasi seperti ini nanti akan menjadi sebuah hal yang bisa membatalkan ataupun bisa tidak terlaksana dengan kalau tidak adanya negosiasi. Meskipun negosiasi itu bukan bagian dari syarat-syaratnya kontrak, namun negosiasi di dalam pelaksanaan kontrak itu sangat dibutuhkan sekali untuk menyamakan persepsi, menyamakan kesamaan yang diinginkan. Karena di latar belakangnya perbedaan antara kedua belah pihak yang belum tentu sepemahaman, ada perbedaan pandangan dan yang lainnya, maka dibutuhkanlah negosiasi. Ada beberapa jenis terkait tentang negosiasi. Ada dua corak negosiasi. Yang pertama yaitu position beginner dan hard position beginner keras. Position beginner ini adalah lunak Position beginner lunak ini banyak dilakukan untuk di lingkungan keluarga antara sahabat dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk membina hubungan baik. Kelebihan corak ini cepat menghasilkan kesepakatan, namun mengandung risiko. Ini memungkinkan pola menang kalah atau win loss Sedangkan hard position beginner atau keras sangat memungkinkan menemui kebuntuan atau deadlock akibat adanya tekanan serta ancaman, terutama jika terbentuk pada situasi saat bertemu perundingan keras sesama perunding keras lainnya. Jenis-jenis negosiasi yang lunak dan keras ini dipakai oleh beberapa orang untuk lebih cepat untuk pelaksanaan kontrak tersebut sebagai nantinya menyamakan persepsi dan menyamakan pandangan dalam penuangan isi kontrak tersebut. Yang ketiga adalah tahapan negosiasi. Pada tahapan-tahapan
negosiasi ada dua tahap yang harus dilakukan oleh negosiator dalam melaksanakan negosiasi terhadap kontrak. Yaitu yang pertama tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan yaitu tahap sebelum terjadinya negosiasi. Pada tahap persiapan ini seorang negosiator harus melaksanakan beberapa hal. Yang pertama menguasai pengetahuan tentang industri dari apa yang diperjanjikan. Maksudnya menguasai konsep rancangan kontrak bisnis secara komprehensif dan definisi. Yang kedua menguasai pengetahuan tentang industri apa yang diperjanjikan ataupun mereka itu mau apa namanya, mau melakukan kesepakatan dalam hal apa, usaha apa. Ya. Yang kedua menguasai peraturan undang-undangan yang ada di dalam sebuah negara tersebut. Yang keempat adalah memahami betul apa yang diinginkan oleh para pihak yang diwakili dan posisinya seperti apa. Yang kelima, mengidentifikasi poin-poin yang berpotensi menjadi masalah atau yang dipermasalahkan. Yang keenam, mengantisipasi solusi dari poin-poin yang menjadi masalah tersebut. Yang ketujuh, menumbuhkan percaya diri. Yang kedelapan, yang terakhir adalah sedapat mungkin meminta counterpart agar negosiasi dilakukan di kantor atau tempat yang dipilih oleh negosiator. Nah, hal-hal yang harus dilakukan oleh negosiator tahap pelaksanaan. Tadi sudah pada tahap persiapan. Yang kedua adalah pada tahap pelaksanaan. Yang pertama harus sedapat mungkin memimpin negosiasi. Dapat bisa memimpin negosiasi sebagai langkah awal di dalam menyampaikan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Yang kedua adalah mengetahui betul siapa yang dihadapi dan mengukur kekuatan dengan menyanyikan berbagai hal. Harus mengetahui betul siapa yang dihadapi dan mengukur kekuatannya. Yang ketiga, menetapkan apa saja yang hendak dicapai dalam negosiasi itu. Harus ada penetapan yang apa yang harus dicapai dalam ketentuan negosiasi itu. Yang kelima adalah meminta pihak atau counterpart yang memberitahukan terlebih dahulu apa yang menjadi keinginannya. Keinginan itu. Itulah beberapa hal dalam tahap pelaksanaan. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang rasidital. Rasidital itu adalah yaitu penjelasan resmi di latar belakang terjadinya sebuah kontrak. Yang selanjutnya yaitu isi kontrak. Isi kontrak adalah bagian yang merupakan inti dari kontrak yang memuat apa yang dikehendaki, hak dan kewajiban termasuk dalam penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir adalah penutup. Memuat tata cara pengesahan suatu kontrak. Tata cara pengesahan suatu kontrak itu ya bisa dimaktubkan atau dikehendaki melalui penandatanganan. Biasanya kan ada saksinya. Kalau dalam kontrak ada saksi dan ada para pihak. Kalau memang itu adalah akta notaril, maka juga harus ada notaris yang bertanggung. Jadi harus bertanggung di dalam notaris. Selanjutnya itu saling menukar draft kontrak. Dan jika diperlukan diadakan revisi, pembahasan akhir dan penutup penandatanganan. Itulah beberapa hal yang harus dipahami mengenai terkait tentang tahapan-tahapan negosiasi. Maksudnya dalam pelaksanaan negosiasi dan tahapan-tahapannya dan jenis-jenisnya yang perlu teman-teman paham. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang struktur dan anatomi kontrak. Struktur dan anatomi kontrak ini harus teman-teman pahami karena nantinya kalau teman-teman jadi notaris ataupun jadi advokat, nanti biar memahami bagaimana sih struktur yang setelah ditentukan dalam undang-undang dan bagaimana sih struktur kontrak yang tidak ditentukan dalam undang-undang ataupun kontrak yang kita sebut sebagai kontrak di bawah tangan ataupun kontrak yang lisan seperti itu. Pada dasarnya susunan dan anatomi kontrak dapat digolongkan menjadi 3 bagian teman-teman, yaitu bagian pendahuluan, isi dan penutup sesuai dengan dalam undang-undang. Ketiga hal itu merupakan bagian terpenting di dalam kontrak. Nah, pasti ada bagian pendahuluan, isi dan bagian penutup. Ini adalah sesuai dengan 1868
86 ya, 86 di dalam Undang-Undang KUHP tentang komparasi kontrak dan dimaksudkan di dalam Undang-Undang jabatan notaris itu sudah jelas sekali tentang komparasinya. Sudah pernah saya jelaskan sebenarnya ini. Tahap pendahuluan. Dalam pendahuluan dibagi menjadi 3 bagian teman-teman. Yang pertama subbagian pembuka atau discussion of the instrument. Subbagian pembuka ini memuat 3 hal. Yang pertama sebutan atau nama yang menjadi penyebutan di dalam melakukan kontrak. Sebutan nama apa kontraknya itu? Judulnya bagaimana? Apakah kontrak terkait kontrak kerja ataupun perjanjian jual beli dan lain-lainnya. Yang kedua adalah tanggal dari kontrak yang dibuat dan ditanggalkan. Jadi tanggalnya itu tanggal kapan sesuai dengan ketentuannya yang dilaksanakan. Yang ketiga adalah tempat yang dibuatnya kontrak. Ada tempatnya. Dibuat di mana? Apa dibuat di daerah Jawa Timur, di Jember, di Banyuwangi, atau ada yang lainnya. Yang mana memiliki ruang lingkup budaya hukum yang berlaku di dalam sub pembuka. Yang kedua yaitu dalam bagian pendahuluan ada subbagian penentuan pencantuman identitas para pihak. Pencantuman identitas para pihak ini yang mengikat diri dalam kontrak siapa yang menandatangani kontrak tersebut. Jadi dari para pihak ya, para pihak 1, 2 sampai para pihak yang kesekian harus jelas dicantumkan siapa para pihaknya dan dia sebagai apa. Yang pertama itu pasti akan ada para pihak pertama. Pihak pertama itu sebagai biasanya kalau dalam penjual peralihan hak yaitu sebagai penjual. Yang kedua itu adalah pembeli, itu urusan kontrak jual beli. Ada 3 hal yang harus diperhatikan mengenai tentang identitas para pihak itu. Yang pertama, para pihak harus disebutkan secara jelas namanya, ya kan? Jangan sampai keliru. Saya pernah ada pertanyaan apakah ketika kekeliruan penyebutannya nama di kontrak itu membatalkan kontrak? Tidak membatalkan kontrak, namun bisa bisa direvisi kontraknya. Karena memang harus sesuai, identitas para pihak ini harus sesuai dengan KTP yang telah ada. Yang kedua, itu beberapa poin yang harus dipahami di dalam subbagian kontrak ya, dalam kontraknya yang mengenai pencantuman para pihak. Selanjutnya itu subbagian penjelasan. Nah, pada subbagian yang penjelasan ini harus mengapa para pihak mengatakan kontrak ada bagian-bagian di dalam pasal-pasal dalam kontrak itu sebagai apa yang dimaksudkan di dalam membuat kontrak tersebut. Kontrak itu dipergunakan untuk apa gitu. Apakah jual beli, itu harus ada penjelasannya di dalam bagiannya. Selanjutnya bagian isi. Ada 4 hal yang terdapat dalam bagian isi, teman-teman. Yang pertama adalah klausul definisi. Klausul-klausul yang dicantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak ini. Definisinya hanya berlaku pada kontrak tersebut dan dapat mempunyai arti dan pengetahuan umum. Klausul definisi penting dalam rangka mengefisiensikan klausul-klausul selanjutnya. Harus definisi yang jelas. Yang kedua, klausul transaksi. Klausul transaksi adalah klausul yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Apa jual beli dan lainnya. Klausul spesifik ya.
Nah, selanjutnya klausul spesifik ini mengatur tentang hal-hal yang spesifik di dalam suatu transaksi tersebut. Artinya klausul tersebut tidak terdapat dalam kontrak dengan sanksi yang berbeda. Harus lebih spesifik memaknai klausul-klausul tersebut. Yang keempat adalah klausul ketentuan umum. Klausul ketentuan umum adalah klausul yang seringkali dijumpai dalam bagian kontrak dagang maupun kontrak lain. Klausul ini antara lain mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dan perjanjian yang lain. Artinya kalau klausul ketentuan umum ini berkaitan tentang wilayah hukum, tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa dan yang lainnya, ataupun sebagai ketentuan wilayah hukum yang dianut atau didasarkan wilayah hukumnya sebagai kalau memang dalam wilayah hukumnya itu adalah wilayah Jawa Timur, ya sudah hanya sebatas Jawa Timur saja. Yang ketiga, bagian yang ketiga adalah bagian penutup. Ada dua hal yang tercantum dalam bagian penutup. Yang pertama, subbagian kata sebagai penutup, yaitu kata penutup biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandai oleh para pihak-pihak yang memiliki kapasitas ataupun kewenangan, atau para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat pada isi kontrak. Mengenai sebagian penutup. Yang kedua, sebagian ruang penempatan tanda tangan adalah tempat pihak-pihak yang menandatangani perjanjian atau kontrak dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam kontrak, nama jelas orang yang menandatangani dan jabatan dari orang yang menandatangani sesuai dengan di dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 1899 tentang jasa konstruksi yang telah dimuat dalam kontrak tersebut. Itulah beberapa sebagian mengenai bagian isi kontraknya. Oke. Selanjutnya adalah tahap penyusunan. Salah satu tahap yang menentukan dalam tahap pembuatan kontrak yaitu adalah tahap penyusunan kontrak. Penyusunan kontrak ini diperlukan ketelitian dan kejelian para pihak maupun para notaris, karena apabila keliru dalam pembuatan kontrak maka akan menimbulkan persoalan di dalam pelaksanaan. Ada 5 tahap dalam penyusunan kontrak di Indonesia, sebagaimana yang ditemukan yang ada dan ditemukan oleh para ahli. Yang pertama adalah pembuatan draft pertama, yaitu meliputi judul kontrak. Dalam kontrak harus diperhatikan kesesuaian isi dengan judul serta ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga kemungkinan adanya kesalahpahaman dapat dihindari. Yang kedua adalah pembukaan dalam sertifikat dan pembukaan, biasanya berisi tanggal pembuatan kontrak. Yang ketiga adalah pihak-pihak dalam kontrak. Itu ada pihak-pihak dijelaskan secara detail, pihak-pihak yang berkepentingan di dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Selanjutnya yaitu nilai apa namanya?
Nah, dalam penyusunan kontrak ada daftar bagian isi ya, yang berisi tentang apapun mengenai jenis yang diperjanjikan di dalam kontrak tersebut. Dan yang selanjutnya bagaimana bagi penutup ya, sudah saya jelaskan ya. Jadi penutup itu berisikan tentang bagaimana berakhirnya kontrak tersebut. Jadi ditentukan oleh para pihak, ketentuannya dan kapasitasnya, tempat penandatanganan para pihak di dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah pasca penyusunan kontrak. Apabila dalam kontrak telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh para pihak. Yaitu yang pertama, pelaksanaan dan penafsiran. Setelah sesuatu kontrak disusun, barulah dapat dilaksanakan. Kadang-kadang kontrak yang telah disusun tidak jelas dilengkapi sehingga masih diperlukan adanya penafsiran. Berkaitan dengan hal tersebut, undang-undang telah menentukan sejauh mana penafsiran dapat dilaksanakan dengan memperhatikan sebagai beberapa hal. Yang pertama, kata-kata harus digunakan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam kontrak. Yang kedua, keadaan dan tempat yang digunakan kontrak, maksud dan beberapa pihak, sifat kontrak yang bersangkutan dan kebiasaan setempat. Dan yang terakhir adalah alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaan kontrak memungkinkan terdapat sengketa, para pihak bebas menentukan cara yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dan kemudian di kemudian hari ya, biasanya penyelesaian sengketa itu diatur secara tegas di dalam kontrak, baik itu dilaksanakan melalui ligitasi ataupun non ligitasi. Nah, itulah beberapa hal yang bisa teman-teman pahami mengenai ketentuan penyusunan dan struktur umum dalam hukum kontrak. Mungkin apabila ada pertanyaan, silakan bisa dipertanyakan di grup ataupun di WA dan atau di LMS. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.